Tapi prinsipnya sebenarnya biar fair, biar adil, justru itu dibarengkan aja, disidangkan. Tuh. Nah, dengan demikian orang tidak akan bertanya-tanya, nih Harun Masiku belum tertangkap kok sudah disidangkan, bahkan nyasar Hasto. Justru itu masa kadaluarsanya hanya 12 tahun. Ini sudah tahun ke-6, tinggal separuh lagi. Justru sangat tidak adil gitu ketika yang lain-lain disidangkan, yang berkepentingan dan juga yang menyediakan dana, meskipun katanya hanya separuh. Sekarang ada informasi kan yang dulu pertama di Filipina, jadi guru bahasa Inggris, perusahaan pengarah tenaga kerja di Melaka, di Malaysia. Jadi dua hal itu pernah terlacak. Nah, itu kan artinya pada posisi nanti tahun ke-13 dia bisa pulang kalau tidak disidangkan in absentia untuk KPK supaya adil. Dan kalau Pak Hasto bahkan ditambah menghalangi penyidikan, itu rangkaiannya seperti apa? Istilah saya untuk keadilan, dan kalau toh Pak Hasto punya bukti perkara korupsi besar lainnya, ya dibuka aja. Dan saya siap mengawalnya. Memang boleh saya minta datanya, saya laporkan ke KPK, tidak diproses ya saya gugat pra-peradilan terus menerus sampai bisa dibuka. Jadi ini yang menurut saya sesuatu yang sangat menggembirakan, justru proses penanganan korupsi malah membongkar yang lebih besar. Harapan kita kan memang itu. Kemarin KPK sudah membeberkan ya, buktinya ini, temuannya ini, begitu ya. Kalau sudah jelas ada bukti dan temuan dari KPK ini, kenapa tidak ditahan saja? Masih manusiawi lah, ini kan liburan, mungkin setelah liburan lah kira-kira kan gitu. Karena KPK tidak pernah melakukan proses yang berbeda. Ya, saya kira diberi kesempatan Pak Hasto untuk menikmati liburan, juga merayakan Natal begitu. Jadi ya wajar lah menurut saya. Terus jadi heboh itu ya kurang manusiawi lah, kalau menurut saya malah begitu sih. Oke, ini masih berkaitan Mas Boy. Jadi kalau misalnya memang sudah ada bukti atau data-data yang menurut KPK ini mereka berhak untuk menentukan Hasto sebagai tersangka. Hukum, tapi bahwa Pak Hasto sekjen partai besar dan ada drama 5 tahun, ya memang politis. Jadi masing-masing punya persepsi, ini kan juga pengembangan. Sangat tidak adil Saiful Bahri aja yang hanya mengantar uang diproses kena 1,5 tahun. Tapi sangkaan terhadap Pak Hasto kan ada diduga juga menyediakan uangnya. Dugaan memerintah merendam HP dan memerintah lari. Nah, itu kan memang ya sebenarnya dari pengembangan perkara aja perkara ini. Jadi mestinya kan tinggal siapa yang turut serta. Nah, ini kan dikembangkan kepada Pak Hasto sama Doni Istiqomah, lawyernya Pak Hasto. Jadi rangkaian itu kan nanti akan terbuka utuh. Bahwa itu kriminalisasi, ya memang kriminal, ada perbuatan hukumnya. Kan orang yang jelas-jelas tertangkap tangan melakukan korupsi, suap. Orang yang tertangkap tangan nyopet di tengah pasar, yang dikriminalkan maksudnya ya diproses hukum kriminal itu. Dan ini kita ikuti bersama, dan saya justru fokusnya saya ingin ke datanya Pak Hasto yang katanya bahkan sampai dinotariskan di Rusia, itu yang nanti akan saya coba lacak, saya ikut mengikuti dan mengawalnya, dan saya akan berusaha bertemu dengan beliau-beliau yang punya data itu. Kalau boleh memang saya akan saya akan proses, tapi nanti nunggu juga kalau tidak diberikan ke saya, nunggu itu dibuka, otomatis saya karena dibuka secara publik itu sudah bukti permulaan sebenarnya begitu. Jadi Mas Boy, bagaimana kita meyakinkan dari pengembangan kasus sampai hari ini bahwa ini adalah murni transparansi untuk membuka kasus hukum gitu ya, bukan dibelok-belokkan ke arah politik, Mas? Jangan begitu. Maksudnya ini banyak yang memanfaatkan kasus hukum ini gitu loh di kepentingan politik, gitu, bahwa kasus hukum ini banyak yang berkepentingan, apalagi politik. Ya, itulah resiko jadi oposisi, kadang-kadang dicari borok-boroknya. Kalau justru itu kita apresiasi kepada PDIP, dengan segala resikonya tetap beroposisi, tidak ikut kekuasaan. Kalau cari selamat kan kemarin-kemarin kan banyak tawaran untuk jadi menteri, jadi ini kan ikut gabung segala macam kan. Nah, pada posisi itu kan ada prinsip, ada idealisme, ada ideologi yang tidak dipertahankan. Ya, itulah bagian dari dinamika kita di negara manapun, termasuk Indonesia. Saya yakin kok ini ada proses dinamis, dialektika, pro kontra itu, dan itulah yang bahasa saya sederhana, inilah pupuk. Kan tanpa ini, ya bayangkan kalau ini sempat bergabung pemerintahan dan borok-borok masa lalu tidak dibuka dan selamanya begitu, kan akan menjadi suatu korupsi malah semakin terang-terangan tapi tidak diproses. Bahwa pemberantasan korupsi itu ada soal motif gitu, itu halal loh. Kalau saya gitu, karena
pemberantasan korupsi yang idealisme itu nggak sampai 5%. Bahwa pemberantasan korupsi itu kan misalnya dimulai dari informan orang dalam, tidak dapat bagian, kemudian ingin menjatuhkan jabatan di atasnya, misalnya wakil bupati membocorkan rahasia bupatinya biar jatuh, dia ingin menggantikan. Atau pernah saya tangani itu kasus perselingkuhan, tadinya dipacari oleh sebuah pimpinan di suatu lembaga, kemudian diputus, pacarnya ngamuk, datanya diberikan ke saya, ada juga gitu. Jadi ini kan kalau bahasanya ini politis, ya politis memang ketika PDIP di luar kekuasaan terus kemudian kesannya diajak. Tapi kita kembalikan hukumnya seperti apa, nanti diverifikasi itu di pengadilan, diverifikasi kalau Pak Hasto mau ya di peradilan. Dan apapun ini saya ingatkan berkali-kali, sekali lagi, kasus pengembangan. Ada perkara suap Harun Masiku terhadap Wahyu Setiawan. Nah, siapa yang turut serta yang sudah di pihak Wahyu Setiawan, misalnya Agustina Fredrio, Saiful Bahri yang mengantarkan uang. Nah, sekarang yang di pokok uang juga berasal sebagian dari Pak Hasto, sebagian dari Harun Masiku. Ya berarti kan turut serta di situ. Masa tidak diungkap semuanya? Kita kan selalu menuntut itu, dan KPK selalu kita tuntut jangan tebang pilih. Nah, nanti juga kita menuntut juga transparansi dan keimbangan, bahwa KPK juga menyasar ada di kekuasaan juga kalau memang datanya kita cukup. Seperti misalnya laporan saya tentang dugaan gratifikasi pesawat pribadi. Nah, itu kan belum dituntaskan itu. Ya saya minta pimpinan KPK yang sekarang dituntaskan. Siapa-siapa yang pernah naik pesawat pribadi itu dibuka begitu. Jadi nanti misalnya tidak diproses, saya gugat pra peradilan. Gitu. Jadi saya menjaga keseimbangan aja, dan mudah-mudahan KPK tetap menjaga keseimbangan dalam arti ya dia menegakkan keadilan dan tidak tebang pilih. Kita kawal bersama lah. Makasih. Oke, Mas Boyamin, satu hal Mas, bagaimana meyakinkan kita semua bahwa ini tidak anti klimaks nanti, jadi melihat bahwa semua orang sama-sama menyelamatkan diri jadinya begitu. Ya, kemarin kan masyarakat juga riuh itu ketika Pak Hasto dan Bu Kony membuka video itu. Wah, jangan-jangan ini nanti terjadi penyelesaian adat nih, kan itu. Artinya kemudian saling menyelamatkan gitu. Posisinya menjadi rakyat hanya jadi korban lagi gitu. Di antara elit nanti berdamai terus diselesaikan adat itu. Rakyat sudah cukup peka kok kemarin begitu gitu. Dan saya kira lu bongkar gue bongkar lu loh gitu. Dengan harapan apa? Supaya tidak jadi dibongkar. Kan boleh begitu kan saya menduganya atau tanda kutip menuduhnya pihak Pak Hasto ini mengancam gitu loh. Jadi kalau kamu buka-bukaan aku buka juga, bahkan Pak Guntur Romli kan juga daya ledaknya luar biasa. Padahal kalau rakyat sebenarnya nggak begitu. Justru kita berharap